Ah, baik Ibu, sehat Bu? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa nih sampai selesai nih ya. Mudah-mudahan hasilnya kuat. Baik Ibu, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja Bu. Untuk yang pertama ini kami minta Ibu untuk membaca eh, ayat Al-Quran. Kelihatan Bu? Kalau di HP itu bisa di zoom Bu. Kelihatan Bu ya? Kelihatan, Pak. Oke, silakan baca Bu. 3 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka yaji'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mohon maaf Ibu, bisa diulangin yang ayat satu saja. Ayat 1. Ayat satu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Hmm, Sampai tasim aja Bu ya. Tasim. Tasim. Kecil, kecil nih ya. Ya, nanti di aku ya, didengerin, di Morata gimana cara pembacaannya yang baik dan benar Bu ya. Jadi itu bukan bukan harakat Bu ya, tapi tanda tanda 3 harokat. Bukan bukan anu ya, bukan apa namanya fathah ya, tapi harakat apa namanya menunjukkan tiga harokat ya, toh sim mim gitu ya. Jadi ada mimnya disebut ya. Nah, hilang gambarnya. Oke, baik Ibu. Eh, Silakan Bu Desi duluan ya untuk apa namanya memberi imla Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Nispi. Bu Yernalis sehat Bu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah mempersiapkan alat tulis Bu, pena dan kertas atau buku? Ada, Bu. Oke, silakan Ibu tulis surah Al-Lahab ayat 2 Bu. Saya ulangi surah Al-Lahab Al-Lahab. ayat kedua. Al-Lahab. Ya, saya persilahkan ya Bu. Jangan lama-lama ya Bu. Dapat dia ada, Bu, kan? Iya, betul. Ayat keduanya. Dapat dia ada adilah buat aku. Kalau oh, mau dan ada adilah buat kamu. Allah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya Bu. Sudah, Silakan Bu. diperlihatkan ke kamera Bu. Oke, cukup Bu. Terima kasih Bu. Cukup Bu. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Nispi terlebih dahulu Pak. Baik Ibu. Langsung saja Bu jurnalis. Ah, ah. Iya, Pak. Ibu Ibu sudah membuat
modul P5 Bu ya. Iya, Pak. Modul P5-nya apakah sudah berbentuk modul atau masih LK Bu? LK, Sudah Pak. berbentuk. Masih LK. Berarti yang harus Ibu lakukan adalah seharusnya yang diupload adalah modul Bu ya. Modul yang pernah saya kirimkan kemarin itu contohnya ya. Modul utuh Bu ya. Bukan LK yang dikirim. Nanti diperbaiki Bu ya. Baik. Untuk modul Iya. P5, apa tema Ibu yang Ibu ambil? Nah, Kearifan lokal, Pak. kearifan lokal. Temanya apa Bu? Apa namanya? Eh, Topik ya? Apa ya? Ya, ya kearifan lokal tentang Itu apa Bu? makanan Makanan, tradisional, Pak. makanan tradisional. Baik Tradisional. Ibu. Nah, pada alur pengenalan, pada alur kan ada alurnya Bu. Nah, pada alur pengenalan, Iya. apa yang Ibu rencanakan di situ Bu? Itu merencanakan untuk membuat makanan tradisional, Pak. Seperti menyiapkan bahan, cara membuat. Sudah? Nah, wajah ibu nih flat, jadi saya nggak tahu sudah atau belum ya selesai jawabnya. Jadi kalau sudah tuh bilang sudah Bu ya. Jadi kami bisa ngomong, kami nunggu-nunggu gitu loh. Ya, eh, apa namanya? Di pengenalan langsung cara membuat Bu ya, tidak pengenalan dulu, tidak apa namanya? Mengenalkan tentang makanan-makanan yang ada di daerah atau di Nusantara atau di daerah gitu ya. Langsung ini Bu ya. Langsung di eh, menyiapkan bahan-bahan gitu Bu ya. Gitu Bu. Terus kalau di kontekstualisasinya apa Bu? di di aksinya, Pak, ya. Di Di kontekstualisasi. aksinya praktek, Pak. Enggak, setelah pengenalan kan kontekstualisasi. Nah, itu ngapain? Menyiapkan bahan-bahannya, Pak. Nah, Menyuruh siswa untuk menyiapkan. nah, jadi ya sepertinya yang Ibu jelaskan pertama tadi itu kontekstualnya ya. Hmm, ya Bu ya. PTK sudah buat juga Bu? Sudah Bu PTK Bu. LK-nya yang sudah, Pak. Yang PTK di LK proposal coba, Pak. proposal PTK-nya sudah buat Bu? Sudah, Pak. Sudah. Judulnya apa Bu? Judulnya tentang me- metode drill mengulang-ulang membaca surah Al-Ma'un. Ya judul lengkapnya Bu. Ya lupa, Pak. Lupa. Lupa, Pak. Iya lupa ya. Lupa itu berarti tidak ingat kalau bahasa kami Bu. Ya. Nah, Lupa. baik Ibu. Kalau lupa nanti Lupa. harus di ini Bu. Kalau ditanyain nanti harus ingat Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu. Dalam PTK Ya. itu ada apa namanya? Ada beberapa ada siklus ya. Nah, setiap siklus itu ada beberapa kegiatan Bu ya. Ya kan Bu? Ya. Ya, PTK itu terdiri dari beberapa siklus dan setiap siklus itu ada kegiatan yang dilakukan. Apa saja, Bu? Tahap-tahapnya apa saja?
Itu belajar membaca dulu, Pak. Hmm. Belajar membaca surah Al-Ma'un. Terus pas, Hmm. Pak. Wah, pas. Pas. Oke. Nah, nah, PTK itu kan ada beberapa tahap yang dilakukan dalam satu siklus. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, Bu, Pelaksanaan. pelaksanaan. Yang ketiga, pe, penga, pengamatan. Yang keempat, refleksi. Nah, itu Revisi. ya tahap-tahap kegiatan dalam satu siklus. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai apa namanya menghasilkan peningkatan yang diharapkan. Di PTK Ibu ada berapa siklus yang Ibu gunakan, Bu? 2 siklus. 2 siklus. Cukup, Bu, 2 siklus? Cuma 2 siklus. Ada prasiklusnya nggak, Bu? Cukup. Ada prasiklusnya nggak? Ada nggak, Bu? Lupa, Pak. Lupa ya, kemarin sudah saya jelaskan juga kalau hanya 2 siklus pakailah prasiklus ya. Karena idealnya biasanya orang menggunakan 3 siklus. Kalau dua boleh dua, tapi gunakanlah prasiklus ya sebagai pembanding nanti terhadap tindakan yang dilakukan pada 2 siklus berikutnya. Eh, yang terakhir, Bu ya. Ini ke modul ajar. Tadi P5, PTK yang terakhir adalah di modul ajar. Nah, di modul ajar itu ada yang namanya glosarium. Ya kan, Bu? Nah, ada enggak dalam dalam modul ajar Ibu itu glosarium, Bu? Ada, Pak. Ada. Apa itu glosarium, Bu? Lupa, Pak. Oh, lupa. Oke, pas ya. Ah, ah. Oke lah, cukup lah, Bu. Kalau banyak lupanya, Ibu nih banyak nyari sinyal, jadi banyak berjatuhan nih. Jalan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Desi. Silakan, Bu Desi. Terima kasih banyak Pak Nisbi. Bu Iralis, signal masih Ya, aman? Bu. Insyaallah, Bu. Oke Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, langsung saja Bu. Ya. Tolong jelaskan Bu pendekatan yang Ibu gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran Bu. Ibu pernah mendengar istilah gaya belajar siswa? Gaya belajar siswa. Yaitu, Bu, saya menggunakan pendekatan observasi, kuesioner, kinestik. Dalam Oh, pelaksanaan saya mengakomodasi gaya belajar dengan menyiapkan variasi metode pengajaran seperti auditory, yaitu diskusi atau ceramah. belajar ada berapa ya Bu ya? Ada 3, Bu. Yang pertama, Visual, hmm, yaitu seperti diagram atau video. Terus auditory, seperti diskusi atau ceramah. Terus kinestetik, yaitu tentang praktis atau simulasi. oke. Ibu pernah menerapkannya tidak Bu di kelas Ibu ketika belajar PAI? Sebagian, Bu. Sebagian. Ibu ngajar kelas berapa ya Bu ya? Kami ngajar kelas
1. Oh, satu kelas ya, Bu ya? Ya. Oke. Kalau kelas 1 biasanya apa yang Ibu lakukan di dalam kelas itu, Bu, kalau belajar PAI? Itu, Bu. Kalau kelas 1 tuh, Bu, mengajar seperti huruf hijaiyah, menulis rukun iman, rukun Islam, kayak gitu, Bu. Hmm. Atau Jadi Bu, gaya belajar itu ada 3, Bu, betul. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, di mana gaya belajar visual ini berfokusnya pada penglihatan. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. audit. Jadi gaya belajar auditori ini mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu gaya belajar apa tadi, Bu? Kinestetik. Ya, kinestetik. Jadi gaya belajar ini, misalnya siswa itu menyenangi belajarnya melibatkan gerakan. Jadi dia lebih suka berjalan seperti itu ya Bu ya, gerakan ya. Tapi kalau yang lainnya itu kayak visual, dia fokusnya penglihatan. Jadi misalnya Ibu dalam kelas, misalnya menggunakan infokus. Jadi anak-anak lebih semangat dalam belajar ya Bu ya. Ya. Oke. Misalnya nih di kelas 1 nih Bu, yang Ibu amati anak-anak itu kebanyakan gaya belajarnya suka yang mana Bu? Kalau kelas 1 kebanyakan sikap, Bu. Enggak, maksud saya apakah gaya belajar yang 3 tadi yang Ibu sebutkan tadi, apa gaya belajar visual, apa banyaknya gaya belajar auditori atau gaya belajar kinestetik. Nah, yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak yang auditori, Bu. Auditori tadi apa Bu pengertiannya Bu? Yaitu seperti diskusi atau ceramah, Bu. Ceramah di depan, Bu. Kelas 1 sudah bisa ceramah kah Bu? Udah bisa ceramah di depan kelas 1? Apakah Ibu yakin? Yakin lah, Bu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Oke, tolong sebutkan rukun sholat saja Bu. Rukun sholat. Pertama niat. Betul Bu, yang pertama Takbiratul ihram. ya. Niat. Takbiratul ihram. Ruku. Yang urut ya Bu ya. Pertama niat. Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Ruku. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Terus takbiratul ihram, terus salam, Bu. Kembali lagi ke takbiratul ihram ya Bu ya. Yang terakhir Salam, Bu. salam. Yang terakhir itu tertib ya Bu ya. Tertib. Ya. Rukun sholat itu ada berapa ya Bu jumlahnya? Kalau nggak salah 13. Ya, jangan kalau tidak salah harus yakin Bu, 13 kayak gitu. Lupa-lupa ingat, Bu. Jangan lupa-lupa ingat Bu, nanti lupa semua nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Iya, Bu. Apa ya? Saya cari yang yang mudah. Ibu pernah mendengar istilah LGBT Bu? LGBT. Belum, Bu. Belum pernah ya Bu ya?
Belum. Kalau lesbian pernah mendengar? Pernah, Bu? Gay? Enggak. Nggak pernah dengar ya? Enggak. Biseksual dan transgender? Belum, Bu. Belum pernah dengar ya, Bu ya? Belum. Jadi LGBT ini adalah perilaku menyimpang dari kebiasaan manusia pada umumnya ya, Bu ya. Kalau belum Iya. kita ganti aja Bu soal yang lain. Iya. Oke. Ini Bu, misalnya nih, Ibu nih mau sholat nih kan Bu. Misalnya Ibu mau sholat asar nih. Nah, ketika Iya. itu Ibu kalau sebelum sholat kan biasanya kita sudah suci ya Bu ya. Dan Iya. mengambil wudhu. Betul apa tidak Bu? Betul. Nah, misalnya Ibu nih mau sholat asar, udah wudhu. Kemudian tidak sengaja nih, mohon maaf. Misalnya Ibu tangannya nih terkena misalnya tai ayam atau tai cicak. Nah, apa yang Ibu lakukan, Bu? Kalau kita tahu, Bu, kita ngulang ngambil wudhu, Bu. Oh, kalau Ibu ngambil wudhu ya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi Bu, kalau menurut hukum Islam, apabila kita terkena najis tadi, Ibu tidak usah mengulang wudhu, cukup Ibu hilangkan saja tangan Ibu yang misalnya tadi yang terkena tai cicak atau tai ayam dengan air, kemudian tidak mengulang wudhu, tidak apa-apa, Ibu langsung sholat asar kayak gitu Bu. Iya. Bu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih banyak Bu. ya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Nispi apabila ada tambahan, Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu Desi. Kayaknya cukup. Alhamdulillah selesai juga tugas kita untuk melaksanakan ujian komprehensif ya. Bu, jurnalis sudah dipilih tadi modul ajarnya Bu? Sudah Bu ya? Sudah. Oke, Alhamdulillah. Soalnya tadi ada beberapa orang yang bisa dinilai yang malam tadi juga ya untuk komprenya. Baik, Ibu, karena Ibu adalah penutup, eh, demikianlah ujian komprehensif kita malam hari ini. Kami selaku dosen penguji serta guru penguji, mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan dalam ujian ini. Eh, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Desi selaku guru penguji, Ibu Tika sebagai walas, juga Bu Najiah nih yang sudah menjadi operator kita dua malam ini. Ibu sepertinya kurang tidur sekali, lihat matanya sudah ini ya. Atau sambil tidur, bangun tidur nih. Enggak, Pak. Enggak ya. Baik, mudah-mudahan apa namanya? Karena sudah membantu eh, Ibu dilancarkan dalam kegiatan PBG ini dan juga Hmm. bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Ya, semuanya lah ya dapatkan Iya. hasil yang memuaskan. Baik, Bu Tika, ada yang ingin disampaikan kepada kami atau kepada mahasiswa yang ada ini? Iya. Ini Pak, dikit aja Pak, ini nyambung ke jadwal selanjutnya Pak. Jadi hari udah keluar jadwalnya, sudah di-share oleh Pak Indra. Tanggal 21 sampai tanggal 31 itu udah masuk jadwal PPL 1 Pak sama review. Dan masih di kelas ini. Ya, saya minta maaf Bu Tika ya kalau jadwal saya ada, saya kayaknya belum dapat ya, dapat suratnya. Hmm. Eh, Mm-mm. minta maaf ke Prodi karena di akhir ini ada beberapa kegiatan kami di LPM itu yang belum terlaksana, Bu. Nah, salah Mm-mm. satunya kegiatan yang cukup besar yaitu RTM. Mm-mm. Iya, Itu iya Pak. pelaksanaannya di ujung-ujung ini, Bu. Jadi seminggu ke depan ini ada beberapa kegiatan yang harus dikejar. Iya, iya. Ya, dan butuh persiapan, Bu. Oke, Jadi siap saya Pak. mohon maaf nanti kalau ada jadwal saya minta diganti sama dosen yang lain. Gitu, Bu ya. Baik, baik. Baik Pak. Nanti Iya, mohon sampaikan ke maaf Pak ya. Indra. Ah, ah. Oke Pak, itu aja mungkin Pak. Iya, terima kasih Bu Tika. Jadi kami Ya Pak. menyelesaikan sampai tanggal 21 ya. Nah, insya Allah malam ini mudah-mudahan terkejar ya.
Baik, terima kasih. Ah, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nispi. Ya, sama-sama Bu Desi. Ya, Moga ketemu kembali. amin. 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 Ya, Bu, terima kasih banyak. Saya pamit ya. Iya, Ya Pak. Pak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi. Makasih banyak Bu Tika. Makasih Iya, banyak Bu. operator yang cantik. Makasih banyak Bu Yurnalis. Saya izin keluar ya Bu ya. Oke, Iya, Bu Bu. Desi. Assalamualaikum. Tunggu nilai. Salam. Bu Tika, carilah dosen yang Ya, ngepres dikit Bu Tika, please. itulah Bu. Saya bilang sama Pak Indra, nggak bisa diganti ya di kelas A ini. Dari awal sampai sekarang sama Pak Nispi terus, biar ada suasana baru kan. Nah, terus